Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi melalui online. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan materi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara sama halnya dengan hukum tata negara. Keduanya merupakan bagian atau cabang dari ilmu hukum yang objeknya adalah negara. Adapun ilmu yang objeknya negara namun bukan bagian dari cabang ilmu hukum, ada beberapa, diantaranya ilmu politik, ilmu pemerintahan, misalkan ilmu negara. Namun ilmu sebagai sebuah cabang ilmu hukum yang objeknya adalah negara adalah hukum administrasi negara dan tata negara, merupakan bagian dari hukum publik, hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum administrasi negara merupakan terjemahan dari administratif res. Ada ahli sebagian menggunakan hukum tata usaha negara, ada juga yang menggunakan istilah hukum tata pemerintahan. Namun dari beberapa literatur didapatkan para ahli sepakat lebih dominan, lebih tepat kalau administratif res diartikan sebagai hukum administrasi negara, dengan alasan bahwa hukum tata usaha negara merupakan bagian dari administrasi. Administrasi cakupannya lebih luas, sedang tata usaha adalah bagian yang include, bagian spesifik dari administrasi. Menurut Syahran Bahsa, hal ini jelas diungkapkan. Secara teknis, administrasi negara mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan tata usaha negara hanya sekedar bagian saja daripada administrasi negara. Adapun tata pemerintahan mengandung makna menata pemerintahan. Pemerintahan dalam arti ini bermakna eksekutif. Pemerintahan secara spesifik disamakan dengan administrasi. Nah, dari sini jelas penamaan HAN atau hukum administrasi negara sebagai sebuah realitas dalam akademik, ada muncul istilah hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha negara. Sebagai kesemuanya termasuk administrasi negara, terjemahan mengacu pada istilah administratif res, di mana kesamaan dari beberapa istilah yang berbeda tersebut, bahwa kesemuanya adalah hukum yang objeknya negara dalam keadaan bergerak. Jadi mau HAN hukum administrasi negara, sekali lagi hukum tata pemerintahan atau tata usaha negara yang merupakan diambil atau sinonim dari administratif res, intinya adalah satu, kata kuncinya, titik persamaannya satu. Apa itu? Hukum yang objeknya negara dalam keadaan bergerak. Apa maksudnya HAN itu sebagai sebuah objek? Dilihat dari objek negara dalam keadaan bergerak, dilihat dari pemegang jabatannya, dari pejabatnya. Pejabat bisa berganti seiring waktu sesuai masa jabatan. Namun untuk membedakan, HAN dilihat objeknya negara dalam keadaan bergerak, sedangkan HTN atau hukum tata negara dilihat negara objeknya diam. Artinya apa? Negara dilihat objeknya dalam keadaan diam ini, jabatan, struktur, terkait organisasi itu dia tetap stagnan. Adapun pemegang jabatannya, siapa saja bisa digantikan seiring waktu dengan masa menjabatnya. HAN dalam hal ini menyangkut pemegang jabatan atau pejabat, sedangkan HTN dilihat dari jabatannya. Itu pembeda mendasar antara HAN dengan HTN. Perkataan administratif, administrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti administrare, yang bermakna melayani secara rapi dan sempurna. Jadi sekali lagi, administratif adalah semangat melayani.
Samurai dalam bahasa Jepang itu melayani. Dalam bahasa Arab sayyidul qaum ala khadimihim, ya, melayani, mereka itu melayani. Nah, adapun administrasi, ya, dalam arti sempit maksudnya sebagai tata usaha atau office work, ya kan, yakni pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat, dokumentasi, pendaftaran, registrasi, atau soal kearsipan lainnya. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa secara arti sempit makna teknisnya kearsipan itu. Tapi secara umum administrasi bukanlah bicara mengenai tata usaha semata, bukan bicara kearsipan. Sehingga teman-teman harus memahami apa komponen mendasar dari administrasi. Sehingga di sini diketahui unsur administrasi yaitu ada pengarahan, ya, pengarahan dari atasan ke bawahan terkait mengenai tujuan-tujuan organisasi, ya, pengarahan yang sifatnya umum, ya, untuk mencapai tujuan itu. Kemudian selain pengarahan ada manajemen, kemudian ada pengawasan. Manajemen itu terkait apa? Instruksi-instruksi, dokumentasi, pengarsipan, itu manajemen, ya. Adapun pengawasan adalah kontak langsung antara atasan dengan bawahan. Secara langsung diawasi untuk memastikan jalannya kinerja sesuai SOP atau tidak. Jadi hal yang mendasar dari administrasi itu tidak lepas dari 3 unsur, 3 elemen mendasar dari administrasi. Apa itu? Ya, pengarahan, manajemen, dan pengawasan. Bicara 3 hal itu tidak lepas dari administrasi. Untuk memahami apa itu hukum administrasi negara, kita tengok pendapat para ahli yang telah mengupayakan menguak apa itu hukum administrasi negara. Ada banyak definisi teman-teman apabila mau mencari searching di Google, di internet. Namun untuk menyederhanakan HAN, ya, makna HAN secara spesifik, maka cukup kita melihat pada pendapat J.P. Hokas, ya. Apa Hokas mengatakan? Hukum administrasi negara adalah ketentuan mengenai campur tangan alat perlengkapan negara, pejabat publik dengan lingkungan swasta. Adanya korelasi hubungan, ya, aturan-aturan, ketentuan yang mengatur antara alat perlengkapan negara, pejabat publik, ya, dengan pihak swasta, lingkungan swasta. Jadi kata kuncinya dikorelasi antara alat pemerintahan, alat negara dengan lingkungan swasta yang bersifat publik. Adapun menurut Oppenheim, hal ini disepakati pula oleh Van Vollenhoven, mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah gabungan ketentuan, peraturan yang mengikat badan tinggi, ya, badan pemerintahan yang tinggi, yang vertikal, maupun turunannya, badan yang rendah sampai tingkat daerah. Badan itu menggunakan wewenang, ya. Kewenangannya apa? Kewenangan yang telah diberikan oleh hukum tata negara. Jadi sesuai pengertian dari awal saya sampaikan, jadi HAN itu adalah tidak lanjut dari HTN. Bagaimana pejabat publik, ya, alat-alat perlengkapan negara menjalankan tugasnya, ya. Hal ini mengatur bagaimana alat pemerintah menjalankan tugasnya untuk menjalankan wewenangnya, di mana wewenang ini, ya, diberikan oleh hukum tata negara. Bisa dikatakan bahwa hukum tata negara merupakan sebagai sebuah sebab di mana HAN adalah akibatnya. HTN bicara pejabat, bicara struktur. Adapun HAN bicara orangnya, bicara para pejabatnya, bicara pemegang jabatannya. Makanya dalam jabatan cenderung bersifat statis, tetap, sedangkan pemegang jabatan, orangnya yang menjabat, cenderung dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi masa jabatan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Dari sini terlihat, dari pengertian akan HAN itu terlihat apa itu objek HAN. Objek HAN itu ada objek material dan ada objek formal.